Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha, amma ba'da. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, dan santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ilmu, di mana di dalam majelis ilmu ini tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita, yaitu di dalamnya kita akan mendapatkan ketenangan, as-sakinah. Kemudian juga di dalamnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada hambanya yang melaksanakan thalabul ilmi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada siapa saja yang menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini adalah wasilah untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tetap bersabar, istiqamah, dan mudah-mudahan dengan kita istiqamah untuk selalu menuntut ilmu di jalan perjuangan menegakkan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Pada malam hari ini kita akan sedikit membahas terkait tentang hadirnya tamu agung yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Tamu agung ini akan segera hadir, dan pertanyaannya adalah apakah kita sudah mempersiapkan untuk menyambut kehadiran tamu agung ini. Ibarat ketika kita kedatangan seorang tamu, ya, pejabat, kita mungkin akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Memuliakan tamu adalah salah satu akhlak yang mulia bagi seorang muslim. Begitu juga hari ini kita tinggal menghitung hari saja bahwa sebentar lagi tamu agung itu akan tiba. Tamu yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini akan datang untuk merubah kebiasaan kita, merubah amal-amal yang tidak terbiasa kita lakukan. Di dalamnya kita akan mengerjakan semaksimal mungkin. Untuk menghormatinya, menghormati tamu agung ini, maka perlu persiapan. Oleh karena itu para ulama salaf 6 bulan sebelumnya, sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri. Bahkan Rasulullah bersabda, "Man fariha Barang siapa yang bergembira
ketika datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasaduhu minan niran. Allah mengharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Bergembira saja dengan hadirnya bulan Ramadan, Allah jamin jasad kita tidak tersentuh oleh api neraka. Apalagi sampai kita mempersiapkan sebaik mungkin. Oleh karena itu ada 3 hal yang harus kita siapkan di dalam menyambut hadirnya bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Di bulan Ramadan itu Allah sangat memperhatikan kita, menjadikan diri kita untuk lebih baik daripada sebelumnya. Begitu pula Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Maka di dalamnya lah kita nanti akan mendapatkan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, yaitu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalamnya adalah Syahrul Quran, yaitu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan di dalamnya pula kita hendaknya senantiasa bersama Al-Qur'an. Tidak ada waktu senggang sedikit pun kecuali kita bersama Al-Qur'an. Dan di dalamnya juga Syahrul Maghfirah, bulan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan itu adalah Syahrul Jihad, yaitu bulan jihad, di mana di dalamnya ketika kita membaca sejarah di bulan Ramadan itu, Allah berikan kemenangan kepada umat Islam, yaitu pada pertempuran Badar. Allah berikan kemenangan di bulan Ramadan. Begitu juga pertempuran Hittin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu juga pada bulan Ramadan. Pembebasan Palestina, kemudian perang Qadisiyah yang melawan Romawi, itu juga pada bulan Ramadan. Dan banyak sejarah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan umat Islam ini di bulan Ramadan. Maka sebentar lagi kita akan menemui bulan tersebut, dan kita berharap di dalam bulan itu kita juga memiliki sebuah semangat sebagaimana para mujahid, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan tersebut. Oleh karena itu ada 3 hal yang harus kita capai di dalam bulan Ramadan ini, yaitu pada bulan Ramadan hendaknya kita memperbaiki kualitas spiritual kita, yaitu ruhiyah, ya. Kualitas spiritual kita harus baik. 11 bulan yang lalu Allah jadikan kita ini untuk muhasabah. Allah berikan kesempatan kita untuk mengevaluasi apa saja yang sudah kita kerjakan pada 11 bulan yang lalu itu. Tentu kalau kita catat satu persatu, banyak lalai, banyak dosa, banyak kesalahan yang kita lakukan, baik pada diri sendiri, baik dengan keluarga, baik dengan masyarakat, bahkan dalam kehidupan sosial kita sangat-sangat kurang sekali. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita harus memperbaiki kualitas spiritual kita, ruhiyah kita, ya. Kalau kita kembali kepada ajaran Islam, itu kita di dalam bulan Ramadan kita diberikan kesempatan untuk mensucikan jiwa, yaitu apa? Tazkiyatun nafs. Mensucikan jiwa kita agar jiwa kita ini bersih daripada kotoran-kotoran. Mensucikan hati kita
bersih dari sombong, ujub, iri dan dengki, bakhil, riak, dan banyak penyakit-penyakit yang lainnya yang harus kita bersihkan. Maka saatnya ketika bulan Ramadan inilah kita itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk merubah segalanya. Maka hari ini kita tanamkan pada diri kita untuk menyambut keagungan bulan Ramadan ini, kita punya tekad untuk merubah kualitas ruhiyah kita, ya, yang tadinya mungkin kita itu malas untuk melaksanakan sholat, untuk melakukan aktivitas, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita malas. Baca Quran males, sholat jamaah males, qiyamul lail males, sedekah juga mungkin seret, ya. Kemudian sosial di masyarakat, mungkin berbagi juga tidak pernah. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, tidak sama sekali tersentuh Al-Quran di dalam rumah. Yang tersentuh bukan Al-Quran, tapi lebih banyak menyentuh touchscreen, lebih banyak menyentuh, men-scroll, ya, touchscreen daripada membuka Al-Quran, ya. Bisa jadi Al-Quran yang ada di rumah kita ini berdebu. Coba sesekali ditiup debunya, coba sesekali dibuka Al-Qurannya, dibaca isinya. Begitu juga untuk meningkatkan kualitas ruhiyah, kita tidak hanya membaca, tetapi berusaha untuk mentadaburi Al-Quran. Insya Allah dengan program Tazkiyatun Nafas, dengan program mensucikan jiwa kita di bulan yang sangat mulia, maka insya Allah akan ada banyak perubahan, ya. Mulai hari ini kita agendakan, kita program apa saja aktivitas kita di saat tamu agung datang. Jangan terlambat, ya. Jangan berpikir hari ini kita masih usia muda, hari ini kita masih usia 30 tahun, masih separuhnya. Nanti ketika usia 40 tahun masih muda, masih belum 50. Ketika 50 masih muda, belum 60. Bahkan ketika usia 70 tahun pun masih dikasih hidup, ya, belum terlambat, masih banyak waktu. Mudah-mudahan umur saya panjang. Oleh karena itu, yang pertama kali untuk meningkatkan ruhiyah kita adalah kita muhasabah. Kemudian meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah kita beristighfar. Nah, tazkiyatun nafas ini penting. Kenapa? Karena kecerdasan spiritual ini, kecerdasan yang akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Maka seiring meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin baik kualitas ruhiyah kita, ya, maka semakin baik pula hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Inilah yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi dari sinilah kita akan membangun kehidupan bermasyarakat yang baik. Kalau kita hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah saja, ya, secara spiritual baik, tetapi hubungan antara kita dengan manusia ini tidak baik, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi berkurang nilainya. Kenapa? Karena dikotori dengan perilaku-perilaku buruk kepada manusia. Oleh karena itu, bahasa dari para ilmuwan, para praktisi itu mengatakan Ramadan yang akan datang ini,
Ramadan yang hadir dalam kehidupan kita ini adalah membentuk manusia soleh secara spiritual, baik secara ruhiyah, juga akan membentuk seorang itu bisa lebih baik lagi berinteraksi sosial. Nah, disinilah kita belajar dari apa yang sudah di dalam bulan-bulan Ramadan itu yang sudah kita lalui, maka kita kualitasnya kita perbaiki kembali. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Maka muhasabah, evaluasi terus kita lakukan sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi, sudahkah kita itu memiliki bekal yang cukup untuk menghadap Allah? Sudahkah Bapak Ibu saudara sekalian hari ini memiliki bekal yang cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sementara hari ini kalau kita tidak merasa paling baik, merasa paling pintar, bahkan merasa paling benar, sehingga ketika sifat ujub ini ada pada diri kita, kita akan memiliki sifat yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaihi, yaitu apa? Al-kibr, sombong. Ketika sombong tertanam di dalam diri seseorang, maka dia akan menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Inilah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nah, kita evaluasi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dengan hadirnya tamu agung yang datang di dalam kehidupan kita ini adalah untuk merubah sifat-sifat kita yang selama ini 11 bulan itu sangat dominan. Hawa nafsu yang ada di dalam kita, maka dengan meningkatkan kualitas spiritual ruh kita atau mensucikan jiwa di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas sholatnya, memperbaiki kualitas qiraatul Qur'annya, memperbaiki qiyamul lail, sedekah, birrul walidain. Kemudian hubungan di antara manusia itu adalah dengan mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, hari ini mungkin kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita banyak terjadi konflik internal dan eksternal. Artinya di tengah-tengah masyarakat kita ini kita temukan bahwa ketika kita melihat keluarga muslim, di dalam keluarga itu sendiri banyak terjadi konflik internal. Padahal di dalam keluarga itu adalah sebuah miniatur negeri, ya. Sebuah miniatur negara yang paling terkecil di masyarakat ini. Kalau terjadi konflik di dalam keluarga, maka akan berimbas kepada sosial yang lainnya. Oleh karena itu, keluarga, mari kita kuatkan hubungan kita dengan keluarga ini. Sangat penting sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini banyak konflik internal dalam keluarga itu sendiri, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bercerainya antara suami dan istri berakibat buruk terhadap anaknya. Pendidikan anak sudah tidak lagi diperhatikan. Begitu juga istrinya, suaminya
tidak lagi memiliki apa? Pemahaman yang baik terhadap Islam. Nah, kalau sudah keluarga ini hancur, ya, keluarga ini hancur, maka bagaimana kita membentuk masyarakat yang Islami? Nah, sehingga konflik-konflik seperti ini kita jaga, kita hindari. Belum lagi konflik di antara saudara Muslim, ya. Dalam keluarga terjadi konflik, di tengah masyarakat terjadi banyak konflik, tingkatan-tingkatan konflik yang hari ini kita lihat semakin hari semakin melebar. Konflik-konflik ini semakin hari semakin banyak. Sementara kita mengidam-idamkan sebuah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, padahal kita sendiri tidak bisa membangun ukhuwah Islamiyah yang baik antara saudara kita yang satu dan yang lain, antara saudara Muslim yang satu dan yang lain. Kita tidak bisa berlapang dada kepada saudaranya, ya. Kalau di rumah tangga, berlapang dada antara suami dan istri. Kalau di luar, bagaimana kita bisa berlapang dada memaafkan saudara kita? Lah, hari ini banyak orang yang sedikit saja kena omongan, ya, baper. Kemudian live group, tidak lagi mengikuti grup-grup, ya, akhirnya hidup sendiri. Pulang konflik dengan istrinya. Lah, bagaimana kita membangun hubungan sosial yang baik? Kalau terjadi konflik di internal keluarga, juga di eksternal, di tengah-tengah masyarakat kita itu dihadapkan kepada konflik-konflik umat, ya, yang semakin hari semakin besar. Karena inilah yang diinginkan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, ya, keluarganya rusak, kemudian persatuan di tengah umat Islam juga tidak tercapai. Akhirnya terjadilah permusuhan. Belum lagi kita melihat kepemimpinan di dalam satu negeri, di mana kepemimpinan yang ada hari ini tidak berorientasi kepada Islam. Kepemimpinan yang ada hari ini justru berorientasi kepada pemahaman sekulerisme, liberalisme, komunisme, sehingga menuntut umat Islam itu harus baik secara spiritual. Pemahamannya terhadap Islam ini harus bagus. Oleh karena itu kita tingkatkan lagi. Dengan hadirnya bulan Ramadan ini, maka hablum minallah wa hablum minan nas ini mudah-mudahan akan tercapai, terbangun dengan baik, ya. Kesolehan secara spiritual dan kesolehan secara sosial. Nah, di sini kita tidak bisa, ya, fokus terhadap hanya dalam satu persoalan saja. Kita meningkatkan ibadah kepada Allah, tetapi hubungan kepada saudara kita, hubungan sesama muslim tidak baik. Ini juga akan mengganggu, bahkan tidak tercapainya, ya, kesempurnaan di dalam mensucikan jiwa. Karena hati itu, kata para ulama, adalah ibarat raja. Hati itu adalah raja, dan seluruh anggota badan ini adalah anak buahnya. Begitu juga di dalam sebuah hadis disebutkan, ya, inna fi jasadil mudghah fa idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Di dalam diri seseorang itu ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka baik seluruhnya. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruhnya. Apa itu? Yaitu hati. Maka tazkiyatun nafs ini, mensucikan jiwa, adalah salah satu
amalan yang sangat ditekankan di dalam Islam, ya, sehingga melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang baik, ya, budi pekerti yang baik. Buat apa kita itu rajin sholat, ya, ibadahnya khusyuk, tetapi dengan orang lain apa? Lisannya tajam, menghina saudaranya, ya. Kemudian matanya melotot, ya, tidak memberikan toleransi sedikit pun kepada saudaranya. Perbuatannya sehari-hari menyakiti saudaranya, ya. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah ketika dilapori oleh seorang wanita, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang qiyamul lailnya baik, qiraatul Qur'annya bagus, berinfak. Tapi di dalam hadis itu dikatakan wahya finnar, dia di dalam neraka. Apa sebabnya? Karena dia tidak bisa menjaga lisan. Karena yang dikerjakan sehari-hari adalah menyakiti saudaranya, mengumbar aib saudaranya. Dan inilah yang menyebabkan wanita yang ahli ibadah itu masuk ke dalam neraka. Maka hati-hati ketika kita memiliki banyak amalan, ibadah kita baik, tapi hablum minan nas, secara interaksi sosial di masyarakat kita ini tidak bagus, itu juga akan mempengaruhi. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu, yang pertama adalah kita memperbaiki kualitas spiritual, yaitu apa? Meningkatkan ruhiyah. Karena di dalam diri manusia itu ada jasad dan ruh. Jadi ini jasad Pak, tangan, kepala, badan, ini jasad. Jasad kita atau cover kita baik, ganteng, ya, klemis, cantik, mulus. Tapi ruhiyahnya itu rusak. Ruhiyahnya itu rusak. Males sholat, tidak tidak lagi rajin tolabul ilmi, males mencari ilmu, males hadir di taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dia itu sekarang tidak lagi gemar berinfak, bahkan naudzubillah min dzalik, mereka bersama orang-orang yang memusuhi Islam, menghina para ulama, ya, dan tidak bersama orang-orang yang memperjuangkan syariat Allah. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Buya Hamka rahimahullah, mereka ini adalah mayat hidup. Kalau orang Islam sudah tidak lagi memperhatikan perjuangan umat Islam, ya, ganti pakaiannya dengan apa? Dengan apa? Kain putih. Karena sejatinya dia itu adalah mayat hidup. Jasadnya saja yang hidup, tapi ruhnya mati. Ruhnya tidak lagi terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya sudah tidak lagi membela syariat Allah, ya. Karena hanya yang dipikirkan adalah hawa nafsunya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ruhiyah ini harus kita rawat. Karena apa? Ruhiyah ini akan mempengaruhi jasad. Orang munafik itu secara fisik banyak mereka yang ganteng, secara fisik baik, tetapi hatinya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wa rasulahu. Mereka itu mengatakan beriman kepada Allah, tapi mereka tidak beriman.
zahirnya muslim, kata para ulama di dalam tafsirnya itu, zahirnya muslim tapi hatinya kafir. Itu orang munafik. Makanya sangat berbahaya sekali, Pak, orang-orang munafik ini. Orang-orang munafik ini akan senantiasa ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, dengan salah satu tokohnya yang terkenal. Siapa tokohnya orang munafik pada zaman Rasulullah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang namanya bagus. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebelum datang Rasulullah, dia itu akan diangkat oleh orang-orang Ansor yang pada saat itu dari kalangan suku Aus dan Khazraj menjadi seorang pemimpin. Tetapi begitu Rasulullah SAW datang di Madinah, bergesernya. Kepemimpinannya beralih kepada Rasulullah, sehingga sakit hatinya itu luar biasa. Ya. Sakit hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Muhammad SAW itu sangat luar biasa, sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada satu surat yang menggambarkan bagaimana sifat dan watak siapa orang munafik, yaitu surat Al-Munafiqun. Ada surat Al-Kafirun tapi ayatnya pendek. Sementara surat Al-Munafiqun lebih panjang daripada surat Al-Kafirun. Kenapa? Karena Allah mengatakan orang-orang munafik itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu mereka tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Mereka suka berdusta. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia itu berbicara apa? Suka berbohong. Kalau dia berjanji suka apa? Mengingkari. Kalau diberi amanat berkhianat. Itulah ciri orang munafik. Maka Rasulullah juga menyampaikan kepada kita sebuah nasihat, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jauhilah kalian al-kadzib, berdusta. Karena apa? Karena ketika kalian sekali berdusta akan mengarahkan kepada perbuatan jahat. Dan perbuatan jahat ini akan mengarahkan kepada tempat yang sangat buruk, yaitu neraka. Oleh karena itu, ya, kedustaan ini adalah sifat orang-orang munafik dan akhlak yang tercela yang harus kita hindari. Oleh karena itu, dengan datangnya Ramadan, tamu agung yang datang di tengah-tengah kehidupan kita ini, Allah mentarbiah kita, mendidik kita. Supaya apa? Supaya di dalam bulan Ramadan ketika kita berpuasa, kita hindari qaulazur, apa? Perkataan dusta. Kalau kita tidak menghindari perkataan dusta, kalau kita tidak menghindari bohong, ya, Allah tahu kita berbohong atau tidak. Maka di dalam puasa itu kita diberikan pelajaran yang sangat luar biasa, yaitu kejujuran. Mungkin kita tidak makan, kita menghindari tidak makan dan tidak minum. Tapi apakah kita bisa menghindari perkataan dusta? Maka Rasulullah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang itu yang berpuasa tapi puasanya tidak ada nilainya. Nilainya itu apa? Dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersikap jujur ini adalah satu keharusan, wajib bagi kita untuk memiliki sifat jujur, ya. Fa inna sidqa yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian itu jujur, karena jujur itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Karena kebaikan itu akan menunjukkan kita, mengarahkan kita kepada surga. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, ya, bahwasanya kedudukan orang-orang yang jujur itu sangat luar biasa mulianya, disejajarkan dengan para nabi, kemudian para syuhada, kemudian orang-orang yang jujur. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari-hari ini dan selanjutnya fitnah di tengah umat Islam ini semakin hari semakin besar, bukan semakin ringan. Karena apa? Karena fitnah yang ada hari ini adalah fitnah akhir zaman. Sehingga di dalam hadis disebutkan orang yang jujur itu didustakan. Orang yang jujur hari ini itu mereka dianggap pendusta. Jadi kalau kita melaksanakan syariat Allah, kalau kita betul-betul jujur mengamalkan syariat Islam di dalam kehidupan kita hari ini, maka kita akan dianggap sebagai apa? Teroris. Kita akan dianggap sebagai orang apa? Radikal. Karena mereka sudah mengelompokkan umat Islam itu dibagi menjadi 4, ya. Umat Islam teroris, umat Islam tradisional, umat Islam toleransi, dan umat Islam yang moderat. 4 pembagian ini dibagi oleh mereka yang berada di Amerika, ya. Ada namanya Rand Corporation, itu mereka membagi umat Islam menjadi 4 ini. Pembagian radikal itu diperuntukkan orang-orang yang melaksanakan syariat Islam. Begitu pula orang-orang yang tradisional ini, mereka dianggap orang-orang yang nanti potensi melakukan radikalisme. Nah, yang benar adalah yang toleran dan moderat. Nah, di dalam literatur tulisan-tulisan mereka, orang-orang barat ini, ya, di Jepang, ya, di Amerika, di Eropa, mereka menulis sangat jelas sekali. Yang dimaksud moderat, orang Islam yang moderat itu adalah orang yang anti syariat Islam. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar slogan Islam yes, syariat Islam no. Jadi Islam itu dibagi. Ketika mereka berislam itu hanya melaksanakan ritual-ritual saja, ibadah saja, kemudian mereka tidak mengatur urusan-urusan dunianya dengan urusan-urusan agama, maka ini adalah orang moderat. Inilah yang dikehendaki mereka. Sehingga kalau Bapak Ibu hari ini berusaha untuk mengatur kehidupan ini dengan aturan syariat, maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah dianggap sebagai apa? Islam radikal. Inilah penggiringan opini. Dan sudah jelas, sangat nyata sekali bahwa yang dimaksud moderat itu adalah umat Islam yang anti terhadap syariat. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita di dalam
menghadapi bulan Ramadan ini, kita harus betul-betul memperbaiki kualitas ruhiyah kita. Supaya apa? Tidak goyang, Pak. Nanti selepas Ramadan kita tidak goyang lagi. Kenapa? Karena ideologi-ideologi selain Islam itu akan semakin banyak bermunculan. Ya. Nanti orang-orang yang hari ini sekolahnya di luar negeri, di Amerika, di Inggris, di Yordan, ya, di luar negeri yang mereka memang sekolah, ya, perbandingan agama, mereka yang sekolah belajar untuk memperbandingkan agama Islam dan agama selain Islam, datang di sini. Mereka bergelar profesor, doktor. Tingkat intelektualnya, keilmuannya semakin banyak. Sementara orang Islam itu tidak memiliki wawasan yang cukup. Ya. Kadang kita itu terperangah, terpukau dengan gelar profesor, doktor yang memberikan ceramah yang cukup baik. Perkataannya seakan-akan sihir. Kita ini dibuat terperangah. Subhanallah. Ya. Karena kedangkalan kita, ya, tingkat intelektual kita ini rendah, pendidikan juga kita ini mungkin tidak banyak membaca, ya, literatur, tulisan-tulisan, ya, kita ini lebih senang melihat daripada membaca, lebih senang mendengar daripada membaca. Nah, disitulah kita itu kadang-kadang dibawa oleh pemikiran-pemikiran yang ternyata banyak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka merubah frase agama dengan budaya, itu kalau orang yang tidak kritis itu akan didukung program-program pendidikan yang harusnya umat Islam itu memiliki, ya, porsi untuk belajar Islam lebih besar, lebih banyak, ini dihilangkan. Dengan apa? Diganti dengan budaya. Masuk semua pemikiran-pemikiran barat, pemikiran-pemikiran yang anti-Islam. Sehingga pendidikan yang berorientasi kepada sekolah itu pun dikendalikan. Kenapa? Karena kurikulumnya harus ikut. Bahkan mereka akan diberikan biaya untuk mendirikan lembaga pendidikan. Sementara umat Islam ini tidak bisa mandiri. Konsep-konsep, ya, pendidikannya, kurikulum pendidikannya, ya, kalau bahasa orang Madura, norok bontek, masih ikut. Oleh karena itu, kita ini akan dipertanggungjawabkan. Semua apa yang, ya, terlintas dalam pikiran kita, apa yang kita kerjakan, sebagaimana Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Nah, bagaimana kita mendapatkan ilmu? Ya, di dalam Al-Quran kita diperintahkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca, ya, yang membaca buku, kemudian membaca, ya, bagaimana kondisi situasi hari ini, ya. Kalau bahasanya itu apa? Fiqhul waqi'. Kita harus tahu realita yang ada, ya. Kalau mau melakukan strategi untuk menghadapi peperangan, perang media, perang ekonomi, ya, perang pemikiran, kita harus tahu wakilnya seperti apa. Wah, ini tidak bisa dihadapi, Ustadz, kecuali harus dibom, bom, 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 ya. Kira-kira bisa menyelesaikan masalah atau tambah kacau? Atau Islam ini semakin hari semakin dihinakan oleh mereka atau semakin dimuliakan?
Disinilah kita harus membaca, ya, bukan hanya membaca buku saja, tapi membaca apa? Realita yang ada hari ini. Ya, kita harus paham fikih waqi'nya seperti apa. Nah, inilah kita harus pandai. Sehingga kita tidak mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Oleh karena itu, setiap langkah kita, setiap pergerakan kita, umat Islam harus memiliki konsep yang baik. Dan konsep yang terbaik adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengikuti arahan dari para ulama-ulama salaf, ya, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena tidak ada ajaran yang paling baik, tidak ada satu konsep yang terbaik kecuali apa? Kecuali kita kembalikan kepada generasi awal. Sebagaimana para ulama mengatakan, la yasluha hadhil ummah ila bima saluha awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat ini kecuali kembali kepada generasi awalnya, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dipertanggungjawabkan semua, Pak. Inna sam'a wal abwal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati kita, lintasan-lintasan pikiran kita, mata kita, dan pendengaran kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, kita harus bisa untuk mempertanggungjawabkannya. Kalau hari ini kita muhasabah, apa yang sudah kita lakukan? Maka kualitas spiritual ini harus dinomorsatukan, meningkatkan ruhiyah, tazkiyatun nafas. Kemudian yang kedua adalah jasadiyah. Ramadan itu akan membentuk kualitas, ya, kualitas jasad kita atau fisik kita lebih baik, ya. Dan ini penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, ya, lembaga riset, ya, kesehatan, atau di universitas-universitas juga sudah banyak melakukan penelitian bahwa dengan puasa itu akan bisa apa? Mengalirkan darah dan oksigen ini ke otak, sehingga memiliki apa? Meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan berpikir. Jadi kalau puasa itu, Pak, ya, pikiran kita itu cospleng. Kalau puasa itu encer, Pak, cair. Ya, tapi kalau kita ini tidak pernah puasa, buntu. Ya, masalah sedikit ngeluh. Ya, ngeluh. Masalah sedikit ngeluh. Ngeluh itu bukan menghindari makan, malah makannya banyak. Ya, akhirnya tambah buntu. Ya. Nah, menurut penelitian, puasa itu justru, ya, yang tadinya aliran darah dan oksigen itu ke pencernaan beralih ke otak, sehingga ini istirahat, ini yang sehat. Nah, juga mengurangi diabetes, kolesterol. Ini penelitian ini sudah sangat banyak. Ya, ada istilah di dalam apa namanya, keajaiban berpuasa itu, buku The Miracle of Fast itu, ya, keajaiban berpuasa itu kan ada teori untuk mengosongkan perut selama 12 jam, 16 jam, ada yang sampai 24 jam. Ya. Karena di situ ada keajaiban di dalam proses, ya, tubuh kita ketika puasa itu luar biasa. Ya. Makanya beda, Pak, ya, dengan orang-orang yang setiap hari puasa Daud misalnya, ya. Pak Amin Rais itu beliau itu, ya, sehat, buger. Rahasianya apa? Beliau puasa Daud. Ya. Beliau senantiasa puasa Daud. Begitu juga ada tokoh kita Dr. Abdullah Yahamahua. Dulu dia sebagai komisi di korupsi, ya. Itu juga sehat, sangat sehat badannya, fisiknya. Ya. Bahkan kelihatan seger, muda gitu, ya. Lebih muda dari umurnya, usianya. Nah, ternyata beliau juga punya rahasia apa? Selalu melaksanakan puasa Daud. Ya, puasa Daud itu apa?
puasa yang senantiasa dilaksanakan oleh Nabi Daud, yaitu puasa sehari berbuka. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sehat lagi. Kenapa? Karena beliau melaksanakan puasa wisol yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu umatnya ini tidak sanggup. Yaitu puasa apa? Puasa terus menerus setiap hari. Dan itu dikhususkan untuk Nabi. Nah, jadi puasa ini itu betul-betul mempengaruhi jasad dia, mempengaruhi fisik, ya. Maka Rasulullah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Wah Ustadz, kalau saya puasa ini tidak kuat, aduh perut ini rasanya tidak bisa nahan ini, ya. Kalau sudah jam 12 ke atas itu waduh tidak kuat, karena nggak terbiasa, ya. Nggak terbiasa puasa. Kalau sudah terbiasa, Masya Allah, pengaruhnya pada tubuh ini sehat sekali. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau juga menuntut ilmu itu mempengaruhi kecerdasan otaknya adalah dengan puasa. Jadi Imam Syafi'i mengatakan di dalam bukunya beliau, ya, bahwa kecerdasan beliau itu dipengaruhi apa? Salah satunya adalah dengan shaum, dengan puasa. Masya Allah. Sehingga apa? Puasa ini sangat berpengaruh sekali di dalam membentuk jasadiah kita. Kemudian juga kedisiplinan kita akan terbentuk secara langsung dengan puasa. Khususnya di bulan Ramadan itu kedisiplinan kita, sholat kita, kemudian kita tidak mungkin, ya, tidak sahur, maka harus bangun sebelum subuh, ya. Wah saya biasa nggak sahur Ustaz, nggak sunnah, ya. Maka di dalam puasa itu juga membentuk kedisiplinan kita untuk bangun jam 3 misalnya, nanti tidur jam berapa, kemudian nanti baca Quran. Program-program dalam Ramadan itu sudah kita buat untuk kita, untuk keluarga kita, ya. Dan nanti untuk juga berinteraksi sosial dengan masyarakat, itu juga program-program yang harus disusun mulai hari ini. Dan yang terakhir adalah Ramadan itu juga untuk membentuk fikriyah, ya. Jadi ada 3, ruhiyah, jasadiyah, dan kualitas fikriyah, yaitu kualitas intelektual. Di dalam Ramadan itu sangat potensi sekali, sangat besar, ya, untuk bisa membentuk intelektual kita menjadi semakin baik. Artinya apa? Di bulan Ramadan itu adalah saatnya kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi apa? Mentadabburi Al-Quran, ayat per ayat. Bahkan kalau memungkinkan, kita buat program kajian tafsir Al-Quran. Misalnya untuk menghabiskan Ramadan ini, kita habiskan tafsir Al-Quran juz 30 misalnya, ya, juz amma. Kalau habis dalam waktu 15 hari di bulan Ramadan, kita tambah lagi kajian tafsir kita, yaitu juz 29. Ini untuk meningkatkan, ya, intelektual kita, cara berpikir kita untuk memahami Islam ini harus dibangun. Dan pada Ramadan itulah, ya, tadi ketika kita shaum, ketika kita puasa, akan sangat mempengaruhi kecerdasan intelektual, ya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Jadi tiga-tiganya ini harus ada pada diri kita. Kenapa? Kalau hanya kecerdasan intelektual, kita pintar di dalam menguasai ilmu-ilmu yang lainnya, tapi spiritual kita rendah, maka kita itu akan dikuasai oleh hawa nafsu, ya.
Kita coba lihat, banyak profesor, banyak doktor, banyak orang-orang yang intelektualnya bagus, tetapi di dalam menerapkan nilai-nilai agama ini, menerapkan Islam ini sangat rendah sekali. Bahkan mereka bisa berbalik, tidak melaksanakan Islam. Itulah yang disampaikan oleh Allah kepada kita terkait dengan orang yang intelektualnya bagus, dia seorang alim tapi tidak melaksanakan syariat Allah. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 176 itu Allah mengatakan apa? Mathaluhum kamathalil kalb. Orang yang memiliki kepandaian, kecerdasan, tetapi dia tidak memiliki kecerdasan spiritual, ya, ruhiyahnya itu tidak baik, kemudian tidak bisa mengelola emosionalnya, itu dikatakan oleh Allah di dalam ayat itu orang alim, seorang ulama, bahkan di dalam tafsirnya itu ulama, ya, Bal'am bin Ba'urah yang doanya diijabah oleh Allah ketika berdoa, semua doa yang diucapkan dikabulkan oleh Allah seketika itu juga. Tetapi bagaimana Allah menjulukinya sebagai kalbun? Kenapa? Karena mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Mereka menundukkan dirinya ke tanah, mereka menundukkan dirinya kepada dunia, lebih memilih jabatan, lebih memilih harta, lebih memilih wanita, lebih memilih dunianya, mengedepankan hawa nafsunya daripada akhirat yang abadi. Sehingga dikatakan oleh Allah, orang-orang yang seperti itu sudah tahu kebenaran Islam, sudah tahu al-haq, tetapi dia tidak melaksanakannya dan mendukungnya, maka mereka seperti apa? Seperti napa, Pak? Kalbun. Bosone Blitar niki napa kalbun niku? Segawon nggih. Itu bahasa Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita. Orang seperti itu seperti anjing, ya. Binatang yang sangat hina. Kenapa? Karena jika diberi itu, dia itu menjulurkan lidahnya, nggak dikasih ya melet-melet, dikasih ya melet-melet, ya, dikasih tidak puas dengan apa yang sudah didapatkan, tetap melet-melet, minta yang lebih banyak, apalagi nggak dikasih, menjual agamanya untuk dunia. Inilah akhir zaman. Maka kecerdasan intelektual ini penting, ya. Tetapi lebih penting lagi adalah kita memiliki ruhiyah, ya, kecerdasan spiritual yang baik, memahami agama, mendukungnya dengan banyak ibadah kepada Allah, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita muhasabah, evaluasi. Jangan-jangan ibadah kita ini kurang, jangan-jangan kita ini sedikit sekali beristighfar kepada Allah, sehingga apa? Sehingga banyak musibah yang kita dapatkan. Oleh karena itu, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan itu sangat berdampak kepada diri kita, ya, baik yang kita ingat ataupun yang tidak ingat, dampaknya sangat luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Yang kita sangat merasakan sekali adalah sempitnya dada kita ini. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Senantiasa beristighfar kepada Allah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam satu hari beristighfar 100 kali. Lah, sementara kita, apakah sudah kita melakukannya? Istighfar dalam sehari berapa kali? Atau tidak sama sekali? Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu 3 hal inilah yang kita persiapkan untuk menghadapi tamu agung. Kita siapkan diri kita untuk menghadapi tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau memang kita jadikan syahrul Ramadan ini syahrul jihad,
Kalau memang kita jadikan syahrul Ramadan ini bulan perjuangan kita, maka semoga di dalam Ramadan tahun ini muncul Muhammad Al-Fatih, Tariq bin Ziyad, ya, dan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mereka ini memiliki kepemimpinan, ya, leadership yang baik. Maka di dalam bulan Ramadan ini mari kita bentuk keluarga kita. Kita punya kesepakatan antara suami dan istri untuk mendidik anak-anak ini agar memiliki satu karakter, ya, memiliki jiwa kepemimpinan di dalam Islam. Bagaimana di dalam Islam itu bisa memunculkan Muhammad Al-Fatih dari sebuah kabilah yang berpindah-pindah, nomaden, ya, berpindah-pindah, ya, tidak memiliki tempat, sampai dia menguasai imperium, menguasai sebuah negara, ya, membebaskan Konstantinopel, ya. Sekarang Turki dikuasai. Begitu juga Tariq bin Ziyad, seorang pemimpin, seorang pemuda yang memimpin umat ini untuk menaklukkan Andalusia, Spanyol. Spanyol yang dipimpin oleh Islam selama 800 tahun sekarang hancur, sehingga seakan-akan tidak berbekas. Spanyol itu adalah dulu di bawah pemerintahan Islam, tetapi sekarang, dan ceritanya kehancuran Spanyol ini, Andalusia ini, Cordoba ini, ya, bagaimana terkenal dengan Alhambra, istananya yang luar biasa itu, tidak ada lagi. Adalah dengan sedikit demi sedikit merusak para pemuda dan pemudinya. Untuk apa? Untuk melakukan pergaulan bebas. Kemudian senang minum khamar. Kemudian mereka juga senang dengan musik, sehingga mereka terlena dan hancurlah Andalusia, tidak berbekas sampai hari ini. Begitu juga kalau kita ingin pemuda lahir di keluarga kita dan masyarakat kita seperti Salahuddin Al-Ayyubi, mari mulai sekarang kita memiliki target di dalam pendidikan anak-anak kita. Kita jadikan mereka pemimpin-pemimpin Islam, ya. Hari ini dengan sistem yang semakin hari semakin tidak baik-baik saja, ya, dengan daring, dengan online, akan semakin merusak generasi Islam. Generasi muda kita semakin rusak, hilang jiwa kepemimpinannya, ya. Anak-anak muda, pemuda-pemudi Islam hari ini mereka tidak paham tentang agamanya. Bahkan mereka itu yang kalau kita lihat para pemudanya, anak laki-lakinya umat Islam ini lemah gemulai, tidak memiliki kejantanan. Ya, kejantanan dalam artian apa? Perwira sebagai seorang pemimpin. Dulu sahabat Usama bin Zaid kurang lebih usia 16 tahun sudah memimpin perang. Begitu juga Muhammad Al-Fatih, umur usia 21 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi 23 tahun sudah bisa merebut Palestina, sudah bisa menaklukkan tentara salib, yang sampai hari ini mereka tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu juga muncul seorang pemuda Muhammad Al-Fatih yang bisa menghancurkan Konstantinopel, yaitu dengan apa? Kecerdasan intelektual dan spiritualnya. Pada saat pasukan Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel yang benteng-bentengnya itu seperti dirantai, tidak akan menembus, ya, superpower dunia pada waktu itu, ternyata bisa ditaklukkan, ya, hanya dalam waktu 2 hari. Dengan apa? Dengan kemampuan di mana mereka dikerahkan oleh Muhammad Al-Fatih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
selalu berzikir, berdoa di malam harinya. Di dalam peperangan, di dalam jihadnya mereka tidak melepaskan dirinya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan wasilah Ramadan ini marilah kita melakukan satu perubahan di dalam kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, dan di dalam masyarakat kita. Kita rubah kebiasaan kita. Kita rubah ya, yang tadinya 11 bulan itu kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Mari kita muhasabah, evaluasi diri kita. Untuk bulan ini kita punya program untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk suaminya. Kita bentuk mereka ya menjadi keluarga-keluarga yang memiliki pemahaman yang baik terhadap Islam, sehingga pendidikan anak ini sudah kita prioritaskan. Kita prioritaskan pendidikan anak-anak kita untuk kita bentuk mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang nanti akan memimpin umat ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita, dan khususnya kepada kaum muslimin yang hari ini akan menyambut tamu agung, yaitu dengan hadirnya bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.